Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Ah, Salam. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Alhamdulillah sehat. Baik, Pak. Nah, oke, semangat ayo belajarnya. Baik ya. Kita hari ini ada pembelajaran baru, materi baru yang sangat menarik. Oke, sebelum belajar, mari kita tepuk semangat. Nah, tepuk semangat. Semangat. Oke, anak-anak semua sudah pintar, sudah semangat. Ya. Oke, sebelum Bapak kita mulai acara, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita absen dulu ya. Nah, yang hadir bilang hadir, yang tidak hadir kalau tahu kemana kawannya dikabarin. Mana tahu sakit atau jumpa di tengah jalan dia mau pergi tadi. Oke, yang pertama Budi. Mana namanya Budi? Hadir. Oke. Cica. Oke. Doni. Alvin. Oke. Alhamdulillah semua murid hadir dan semua sehat semuanya. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Ya, kita doa dulu. Berdoa dipimpin oleh Budi. Coba Budi, berdoanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan soliha. Amin. Oke. Terima kasih Budi yang telah menyampaikan doanya. Semoga pelajaran hari ini dapat kita ambil intisarinya. Anak-anak semua, hari ini kita materi baru yaitu ketentuan sholat fardu. Di sini Bapak akan menampilkan slide supaya anak-anak tambah semangat. Ya, anak-anak semangat melihat apa sih sholat itu, apa sih sholat fardu itu. Oke, perhatikan anak ya. Di sini akan Bapak tampilkan slide-nya. Oke, oke, dan nampak anak semua. Nah, oke, di sini Bapak akan tampilkan. Di sini judul materi pada hari ini yaitu ketentuan sholat fardu. Boleh kita lihat bersama. Nah, ini dia. Nih, ada gambar orang sholat. Nah, anak-anak sholat. Anak SD atau MI nih yang sholat. Ada laki-lakinya, ada perempuannya. Imam di depan dan makmum di belakang. Ingat anak ya, perempuan paling belakang. Nah, nggak boleh laki-laki sama perempuan bersamaan. Oke. Selanjutnya, nah ini dia. Sholat fardu. Coba Andi baca apa itu sholat fardu. Oke, bagus. Sholat fardu. Oke, oke, bagus Andi. Perlu diketahui anak-anak, sholat fardu adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang sudah baligh dan berakal. Sholat fardu merupakan ibadah yang sangat penting dalam Islam karena merupakan salah satu kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh setiap muslim. Jadi, umat Islam itu wajib sholat. Ya, wajib sholat. Apa itu wajib? Wajib, coba siapa yang tahu? Apa itu wajib? Iya, wajib adalah dikerjakan berpahala dan ditinggalkan berdosa. Jadi kita harus sholat, wajib sholat, ya Nana ya. Jangan nggak sholat. Kemudian, nah ini dia syarat wajib sholat. Yang pertama, Islam. Orang Islam itu wajib sholat. Nah, baik laki-laki, perempuan, nah, besar, kecil.
Nah, selanjutnya kita buat ini. Kita lihat baligh. Dia udah baligh, udah dewasa, udah mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, tapi anak-anak nggak wajib sholat, Pak. Betul, anak-anak nggak wajib sholat. Tapi dari kecil lah dilatih anak-anak untuk sholat. Agar terbiasa nanti setelah dewasa. Dia mengerti sholat dan mengerti bacaan sholat. Kalau dari kecil nggak sholat, nanti udah besar, nggak tahu dia bacaan sholatnya anak-anak ya. Nah, selanjutnya berakal. Berakal itu artinya waras, tidak gila dia. Nah, yang nggak gila itu wajib sholat. Jadi kalau dia nggak sholat, pilih salah satu. Mungkin dia gila, nah, ya, atau yang gimana dia nggak sholat. Kemudian syarat wajib sholat berikutnya melihat dan mendengar. Orang yang melihat dan mendengar itu wajib sholat. Nah, kalau dia melihat aja tidak mendengar, dia kan dapat melihat orang imamnya, rukuknya, sujudnya. Kalau dia nggak cuman mendengar, dia kan bisa mendengar bacaan imamnya, takbirnya, Allahu Akbar. Nah, tapi kalau orang nggak bisa melihat dan nggak bisa mendengar, bagaimana dia sholat? Tuh. Kemudian sampai risalah dakwah, sampai dakwah sama dia, sampai Islam sama dia. Kemudian selanjutnya syarat sah sholat. Apa aja sih Pak syarat sah sholat? Orang sholat itu kan bukan harus sembarangan, harus ada syarat sahnya. Pertama, suci dari najis pada badan. Badan kita ini harus bersih dari najis. Pakaian kita dan tempat sholat kita. Jangan kita badan kita jorok, ada najisnya, pakaian kita najis, tempatnya najis, kita sholat. Nggak sah sholatnya. Kemudian, suci nomor 2, suci dari hadas kecil dan besar. Nah, 3, menutup aurat. Walaupun kita sholat di dalam kamar, kita harus menutup aurat. Ya, walaupun orang nggak nampak, tapi aurat wajib ditutup. Masuk waktu, jangan sholat maghrib kita kerjakan jam 3 sore, jangan. Ya. Kemudian menghadap kiblat. Oke anak-anak, sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Oke, nggak ada. Alhamdulillah. Berarti ngerti anak-anak ya semua ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Kemudian selanjutnya rukun-rukun sholat. Pertama, berniat. Kita mau niat sholat apa? Ya, sholat subuh, jangan niatnya sholat maghrib. Nah, dalam hati kita, sholat maghrib, jangan niatnya sholat isya. Niat, usoli, nah, ya, fardus subuhi, ini. Menghadap kiblat, mustaqbilal kiblati. Berimam kita, makmuman lillahi ta'ala. Oke. Kemudian takbir, Allahu Akbar. Nah, kita harus bertakbir. Nah, memuji keagungan Allah. Berdiri bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, Pak, duduk. Kalau nggak mampu, Pak, berbaring. Kalau nggak mampu lagi, isyarat. Kalau nggak mampu lagi, ya disolatkan. Ya, gitu kan. Makanya kita yang masih sanggup berdiri kita sholat. Selanjutnya membaca surah Al-Fatihah. Wajib ya anak-anak yang membaca surah Al-Fatihah ya. Hafal semua kan anak-anak semua Al-Fatihah? Iya, pinter. Pasti hafal. Kemudian nomor 5, ruku. Serta tumak ninah. Apa itu Pak tumak ninah? Berhenti sebentar. Jangan buru-buru sholatnya. Ya, anak-anak ya. Kemudian, i'tidal. Habis ruku, sami Allahu liman hamidah. Berhenti sebentar. Nah, kemudian sujud. Allahu Akbar. Nah, ya. Selanjutnya yang ke-8, duduk di antara sujud. Allahu Akbar. Masih ada jedah waktunya berhenti sebentar. Itu namanya tumak ninah. Nah, kemudian naik lagi rakaat kedua. Begitu juga selanjutnya. Kalau misalnya sholat zuhur ada 4 rakaat. Berarti 2 rakaat tahiyat. Tahiyat awal. Baca tahiyat awal. Kemudian rakaat keempatnya bahaya tahiyat akhir. Baru salam. Kemudian tertib. Nggak boleh berurut. Nggak boleh mesti berurutan. Nggak boleh selang-seling. Atau nggak boleh kelupaan. Atau nggak boleh sengaja dilupakan rukunnya. Aturannya 4 rakaat jadi 3 rakaat. Jangan ya. Selanjutnya, ini dia.
sunah sholat. Ini perlu tambahan untuk amal kita anak-anak ya. Pertama, mengangkat tangan sewaktu takbiratul ihram. Allah, perhatikan ya. Allahu Akbar. Nah, kemudian tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, di atas pusar. Nah, gitu ya. Kemudian mata kita, pandangan kita harus ke tempat sujud. Itu sunahnya. Kemudian membaca doa iftitah, mengucapkan amin sewaktu imam selesai membaca Al-Fatihah. Kemudian merenggangkan kedua tumit kaki sejajar bahu, jangan lebar kali, jangan siap macam posisi siap. Nanti jatuh kita. Kemudian membaca ayat Al-Qur'an setelah surah Al-Fatihah. Kemudian setiap rukun itu ada takbir. Allahu Akbar. Pembeda dia. Kemudian selanjutnya doa duduk di antara dua sujud. Bertasyahud awal. Kemudian meletakkan tangan di atas paha sewaktu tahiyat. Ya nak ya, itu sunah-sunah sholatnya. Kemudian ini dia yang hampir dilupakan anak-anak semuanya. Dan jangan dilupakan yang membatalkan sholat. Nah, apa aja sih Pak yang membatalkan sholat? Terbuka aurat saat sholat. Seperti Bapak bilang tadi, kita harus menutup aurat. Nggak boleh terbuka auratnya. Ya, walaupun kita sholatnya di kamar sendiri. Kemudian tertawa. Ya, tertawa dalam sholat. Nggak boleh. Makan saat sholat. Nggak boleh. Nah, yang biasanya makan, buang makanannya mau sholat. Kemudian bergerak-gerak berturut-turut lebih dari 3 kali. Nah, kemudian berbicara, ngobrol sama kawannya. Misalnya contohnya ada yang memberi salam. Nah, jangan kita jawab. Nah, ya. Mungkin kita sholat di rumah sendiri. Tiba-tiba ada tamunya. Assalamualaikum, kata tamunya. Tiba-tiba kita jawab, waalaikumsalam, kita sholat. Batal sholatnya. Ya anak-anak semua, sampai sini ada pertanyaan? Oke, pintar. Udah ngerti anak-anak semua ya? Oke. Nah, demikian anak-anak ya. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Nanti akan Bapak jawab. Adapun materi kita, makna materi kita ini bahwa sholat itu wajib bagi umat Islam. Nah, bagi umat Islam yang balik, dewasa, baik perempuan, laki-laki, ya, kita harus sholat. Karena yang diperiksa pertama kali amalan kita nanti di akhir ialah sholat. Nah, oke, ada pertanyaan anak? Nggak ada. Oke. Baiklah anak, sebelum kita akhiri materi kita hari ini, makanya kita tutup dengan ya PR. Anak-anak nanti buat PR untuk anak-anak semua tentang bacaan sholat yang kalian ketahui. Nanti minggu depan Bapak periksa, kalau yang salah kita benerin sama-sama. Biar tahu anak-anak semua gimana sih bacaan sholat. Nah, nanti kita ajarin juga, nanti Bapak ajarin juga cara gerakan sholat. Biar anak-anak nggak salah gerakan sholatnya. Ya, oke, PR-nya itu aja. Buat bacaan sholat dari doa iftitah sampai tahiyat akhir. Boleh minta kasih tahu mamanya, bapaknya, omnya, tantenya, kakeknya, neneknya pun boleh. Biar sambil belajar ya. Bapak rasa cukup demikian pertemuan kali ini. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.